Pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun Malaysia Indonesia. ngambek, tiket MU versus ASEAN All Stars belum terjual habis dan gak ada euforia, salahkan timnas Indonesia. Malaysia ngambek, tiket MU versus ASEAN All Stars belum terjual habis dan gak ada euforia, salahkan timnas Indonesia. Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus ASEAN All Stars belum terjual habis, dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Sejatinya pertandingan persahabatan Manchester United versus ASEAN All Stars diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi, bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain, termasuk dari Indonesia. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya pemain bintang timnas Indonesia, ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik, tak banyak yang antusias laga uji coba Manchester United versus ASEAN, yang membutuhkan dana besar ini, bahkan tak seramai yang dibicarakan media sosial. Mungkin inilah yang membuat Malaysia sempat membujuk beberapa bintang timnas Indonesia, seperti Kapten Timnas Indonesia hingga beberapa nama lain. Namun pada akhirnya semua menolak, termasuk Ketua PSSI Erick Thohir demi bisa menjaga kondisi kebugaran pemain inti timnas Indonesia yang akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Entah mengapa kini Malaysia seperti ngambek, dan mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Padahal ada kisahnya ASEAN All Stars pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Berbagai sorotan yang bikin Malaysia alergi fakta soal timnas Indonesia tanggal 28 Mei mendatang Bukit Jalil akan jadi saksi pertemuan dua dunia. Di satu sisi Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain ASEAN All Star sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara, AFF, dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang-sik, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF, untuk memimpin skuad istimewa ini. Sebanyak 17 pemain sudah diumumkan untuk mendapatkan panggilan dari jumlah pemain Malaysia, Vietnam, dan Thailand, menjadi negara dengan penyumbang terbanyak masing-masing 3 pemain. Sementara timnas Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, dan itu pun pemain muda bukan bintang berpengalaman yakni Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi karena pemain yang disumbangkan timnas Indonesia bukanlah pemain terbaik, layaknya negara-negara lain. Pihak promotor pun bingung, namun mereka enggak bisa melawan dan bagi PSSI perwakilan 2 pemain muda saja sudah lebih dari cukup. Sebab, mau bagaimanapun selebihnya pemain timnas Indonesia sekarang sedang fokus menatap mimpi yang lebih besar ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Malaysia sempat merengek meminta izin untuk memanggil Jai Izzes. Pemain yang satu ini tidak hanya menjadi andalan lini belakang timnas Indonesia tapi juga disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All Stars. Media Vietnam dan pengamat Malaysia sependapat Jai Izzes adalah sosok pemimpin yang mereka butuhkan, tapi situasi tak sesederhana itu. Pasalnya timnas Indonesia sedang menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan lawannya bukan sembarangan yakni Cina dan Jepang. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah sejarah yang sedang ditulis Indonesia sebagai kapten timnas Indonesia. Jai Izzes tahu di mana prioritasnya, dan tahu mengenakan seragam merah putih bukan sekedar tugas tapi panggilan jiwa, dan itu berarti dia wajib melewatkan pertandingan melawan Manchester United yang notabene hanya laga uji coba. Pihak promotor serta AFF mungkin kecewa dan terbukti penonton langsung kehilangan daya tarik utama. Pasalnya Jai Izzes bukan pemain biasa, ia pemimpin dan seorang pemimpin tak selalu bisa menyenangkan semua pihak.
Sekarang permasalahan muncul dari sisi komersial khususnya penjualan tiket pertandingan. Dari harga yang resmi dirilis mereka menjual tiket termurah harga Rp50 atau sekitar Rp190.000 dan yang paling mahal mencapai Rp500 atau 5,7 juta rupiah. Dengan harga segitu sejatinya masih sangat terjangkau bagi penikmat sepak bola Asia Tenggara, khususnya bagi fans Red Devil. Namun karena laga semacam ini jarang terjadi, target yang dirancang oleh Malaysia sebagai tuan rumah, sejatinya lebih dari itu. Mereka merencanakan untuk memanggil ASEAN All Stars agar mendapatkan perhatian dari fans sepak bola negara Asia Tenggara lain. Tapi lagi-lagi ketika Malaysia mengincar pasaran fans sepak bola Indonesia yang fanatik, maka ini sekedar nama besar di atas kertas. Ia hidup dari gairah dari getaran emosi penonton dan gak adanya bintang timnas menurunkan antusiasme yang menular. Terbukti sampai detik ini, rangkaian antusiasme itu belum sepenuhnya mengalir deras. Tiket untuk laga yang mempertemukan ASEAN All Stars melawan Manchester United masih banyak tersisa. Menurut sejumlah sumber terpercaya pertandingan ini belum benar-benar mengguncang decak kagum dari pecinta sepak bola di kawasan. Beberapa hari berlalu, namun jumlah tiket yang terjual pun belum menyentuh angka yang memuaskan, hanya masih sekitar setengah dari kapasitas Stadion Bukit Jalil yang mencapai 85.500 kursi. Namun seperti halnya sepak bola yang penuh kejutan, arah angin bisa berubah hanya dalam satu malam, dan perubahan itu datang ketika Manchester United melakukan reman dramatis atas Lyon di perempat final Liga Eropa. Sebuah kemenangan yang bukan hanya menyelamatkan asa, namun juga menyalakan kembali nyala semangat di hati para penggemar Manchester United. Efeknya sedikit terasa, penjualan tiket yang semula lesu kini sedikit melonjak, namun enggak sesignifikan jika dibandingkan dengan penjualan tiket timnas Indonesia yang jelas sekarang tembus angka 45.000 lembar. Julian Kam, sang kepala eksekutif dari Pro Event Group, mengatakan, pihak yang berada di balik layar perhelatan besar ini membenarkan geliat luar biasa tersebut. Sejauh ini responnya sangat baik, penjualan tiket hampir mencapai 55.000. Kami berharap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2025, apalagi setelah penampilan Manchester United di perempat final Liga Eropa. Saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang, berbondong-bondong penggemar dari ASEAN juga akan hadir, katanya. Kendati demikian, pastinya pihak panitia menginginkan lebih untuk penjualan tiket, sebab modal yang dikeluarkan pasti juga tidak main-main, belum lagi ambil untungnya. Entah mengambek karena Indonesia tidak bisa diajak kerja sama buat ASEAN All Stars versus Manchester United, Malaysia kini seperti alergi dengan timnas Indonesia. Sebuah pernyataan memunculkan tanda tanya muncul dari Peter Klamoski, pelatih timnas Malaysia baru-baru ini mematik perbincangan. Menjelang duel kontra Vietnam di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Asia 2027, sang pelatih menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara tanpa sekalipun menyebut nama timnas Indonesia. Sebuah klaim yang menimbulkan tanda tanya. Jika mengacu pada ranking FIFA, justru Thailand menempati posisi tertinggi di kawasan, duduk di peringkat 99 dunia, dan Vietnam sendiri berada di urutan ke-109. Maka dari sisi statistik saja, pernyataan itu sudah bisa dipertanyakan, namun lebih dari angka, realitas di lapangan menunjukkan cerita berbeda. Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert telah menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, satu-satunya dari Asia Tenggara yang melangkah sejauh ini. Mereka bahkan masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan prestasi yang mencerminkan lompatan besar.